Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini. Roh Kudus, tolong kami, jamah kami, lawat setiap kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami, baik lewat firman Tuhan yang akan dibawakan. Darah Yesus tutup bungkus pelayanan ini dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Shalom Bu Esther, Bu Linda, Kakak Orlando, Kakak Ainor, Kakak Peggy, dan semuanya, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, ya Tuhan punya mula segala kejayaan, segala kemasyuran, segala keagungan punya mula. Engkaulah yang mengukuhkan, Engkaulah yang memberikan segala sesuatunya di langit dan di bumi ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami hendak menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita katakan Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ada segala perbuatan-Nya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami percaya Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Karena Engkau terlebih baik bagi setiap kami. Engkau terlebih sanggup untuk memelihara kami. Dan pagi hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu menjadi milik Tuhan. Kami mau meletakkan setiap permasalahan kami, pergumulan kami, beban kami di bawah telapak kaki-Mu. Kami percaya Engkau yang lebih sanggup untuk menolong kami.
Pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Mari kiranya Engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini. Ambil kendali ya Tuhan dari awal hingga akhir pelayanan ini, dan Roh Kudus kiranya Engkau yang menolong setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terbuka mata rohani mereka dengan cahaya firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi ya, saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Ada Bunda Argin, ada Ibu Evi Lampus, Kakak Permata, Kakak Lubiuseni, Kakak Vivi, Kakak Rindu, Kakak Mega, Kakak Firma, Ibu Linda yang setia ya, dan semuanya. Pagi hari ini saya sebetulnya mau melanjutkan topik tentang takut akan Allah. Tetapi pagi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang satu topik yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kalau engkau mengerti hal ini, ya hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Kalau engkau mengerti prinsip ini dan melakukannya, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu akan mengalami perkenanan Tuhan. Hidupmu akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau tidak akan pernah bisa dikuasai, dijajah oleh kesulitan keuangan. Kalau engkau mengerti prinsip ini dan mau melakukannya dengan setia, ya. Kenapa? Karena saya tergerak kemarin ada seorang ibu yang datang pada saya ya lewat inbox ya. Ya bercerita tentang kesulitan keuangannya, tentang kesulitan ekonominya di malam Natal ini, apa kerinduannya, dan ya sebentar ya, saya cari lagu dulu. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh bantu tap-tap layar, boleh share. Ya, karena Bapak Ibu, kalau Anda mengerti pengajaran yang benar dan menghidupinya, percayalah ya, pengajaran yang benar itu akan membawa engkau mengalami pertobatan, mengalami kemenangan, dan mengalami kemuliaan. Karena my people, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allahnya. Mereka tidak mengenal jalan-jalannya, bukan? Ya, prinsip apakah itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Prinsip itu sederhana ya. Bagaimana kita menghormati Allah kita itu sederhana sekali. Bagaimana kita menghormati Allah kita. Walaupun kita mengaku bahwa kita sudah percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan misalnya. Kita sudah jadi umat Tuhan sudah lama, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menghormati Allah kita?
Karena saya memperhatikan begitu banyak orang mengalami masalah, mengalami bahkan kebinasaan, penderitaan. Karena kita umat Tuhan, ya saya berbicara tentang umat Tuhan, saya tidak berbicara tentang umat di luar Tuhan. Karena umat di luar Tuhan ya suka-sukanya mereka kan punya Allah mereka sendiri kan. Tetapi saya berbicara tentang umat kita, umat Tuhan, maksud saya umatnya Allah kita ya. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Mungkin secara di bibir dengan mudahnya kita bisa menyanyi memuji Tuhan, tetapi dalam action, dalam perbuatan, dalam tingkah laku ya itu jauh sekali daripada penghormatan akan Tuhan. Dan itulah yang mengakibatkan begitu banyak hal penderitaan yang terjadi. Ya, saya mau bacakan, saya sering bacakan ini ya karena firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, ini adalah dasar kalau engkau dan saya berbicara bahwa kita adalah umat yang menyembah Tuhan. Kita harus tahu bagaimana menghormati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata seperti ini ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Oke, kita buka deh sebentar ya. Saya buka dari HP suci saya ya, supaya kita sama-sama paham. 1 Samuel 2 ayat. Oke, saya nggak. Saya mulai baca dari ayat 29 ya. Ini bicara tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Anak-anaknya itu sama sekali tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Saya bacakan mulai dari ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab perhatikan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya, nggak main-main ya firman Tuhan ini. Ini berbicara tentang persembahan kepada Tuhan, tetapi ya sebagai imam dan anak-anaknya mereka mengambil bagian yang seharusnya diperuntukkan untuk Tuhan, dan ini nggak main-main. Bapak Ibu, saya ini sudah hidup bergereja ya kurang lebih dari 10 tahun ya, 20 tahun ada hidup bergereja ya. Saya bilang hidup bergereja, berorganisasi, dan kebetulan saya ini ya selalu dipercayakan oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dipercayakan menjadi pengurus gereja ya, menjadi ya seperti itulah pengurus-pengurus. Dan saya perhatikan ya dalam kehidupan bergereja saya, walaupun gereja saya itu biasa-biasa saja, gereja-gereja Injili ya, bukan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu, bukan. Saya juga nggak mengenal Roh Kudus itu dari gereja saya gitu, tetapi karena kasih karunia Tuhan ya. Nah, tetapi untuk gereja yang seperti itu pun Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat. Ya, saya perhatikan untuk setiap pengurus yang dipercayakan untuk mengelola keuangan gereja, ataupun hamba Tuhan yang dipercayakan dengan keuangan gereja, karena kita kan gereja Injili. Kalau gereja Injili itu
Ya, Bapak Ibu tahu sendiri ya kan, Bapak Ibu mungkin ada yang bergereja juga di gereja Injili. Saya tidak mau sebetulnya membongkar kejelekan ya daripada sebuah gereja. Cuman saya hanya ingin menekankan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin ya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Barang siapa menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Barang siapa memandang rendah, maksudnya di sini dikatakan menghina Tuhan lewat apa? Tadi dikatakan lewat persembahan ya. Bagaimana seseorang itu bisa mengambil sesuatu yang sesungguhnya diperuntukkan untuk Tuhan. Nah, itu terjadi juga di gereja saya berkali-kali karena gereja saya itu termasuk gereja yang tua, yang ratusan tahun. Jadi gereja besar ya, kalau saya sebutkan mungkin Bapak Ibu tahu, cuman saya nggak mau sebutkan. Nah, saya tahu pengurus-pengurusnya ya. Dan setiap kali perhatikan Bapak Ibu yang saya kenal, setiap orang yang saya kenal di gereja saya yang sudah ratusan tahun ini, yang cabangnya udah, saya nggak tahu cabangnya berapa banyak ya, pokoknya banyak sekali cabangnya. Pokoknya kalau saya sebutkan Bapak Ibu pasti tahu. Nah, karena saya ini kebetulan termasuk istilahnya mertua saya itu termasuk yang dituakan di gereja, di salah satu gereja. Jadi saya tahu sampai ke dalam-dalemannya organisasi gereja ini ya, sampai ke tingkatan yang paling tinggi di gereja yang saya itu saya tahu karena kebetulan mertua saya itu termasuk salah satu tokoh yang dituakan. Tahu kan Bapak Ibu, kalau yang dituakan itu ya pasti deket lah sama hamba-hamba Tuhan yang paling tinggi gitu loh tingkatannya. Karena itu saya mengenal secara dalam ya, semua kebaikan, semua keburukan, semuanya saya tahu. Karena ya di dunia seperti ini ya Bapak Ibu tahu ya, saya sekali lagi saya tidak hendak membongkar aib atau kejelekan orang, sama sekali tidak. Tetapi saya ingin membuktikan, memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa prinsip firman Tuhan ini benar ya. Saya sudah mengamatinya berkali-kali. Setiap pengurus yang tidak jujur, setiap pengurus yang mencuri uangnya Allah, aduh mengerikan deh Bapak Ibu. Saya perhatikan ya, pada masa-masa tuanya, pada masa-masa waktunya tiba ya. Makanya kata firman Tuhan, your sin will find you out. Dosa itu yang akan mengejar engkau ya, di kitab perjanjian lama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengatakan seperti ini bukan untuk nakut-nakutin, tetapi hanya ingin menekankan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Entah itu hamba Tuhan, entah itu pengurus, barang siapa yang berani mencuri uangnya Tuhan ya, pengurus, namanya juga pengurus kan, dikasih kepercayaan, atau berbohong yang gak jujur dengan keuangannya Tuhan. Saya perhatikan Bapak Ibu, aduh ya, di masa-masa tuanya mereka itu ada yang sakit macam-macam deh pokoknya, sakit stroke ya, ada yang anak cucunya susah banget. Jadi nggak main-main. Saya ini pemerhati, maksud saya ini baca firman bukan hanya begitu saja, tetapi saya ini karena kehidupan gereja saya sudah puluhan tahun di gereja ini, saya nggak sebutkan ya namanya. Jadi saya memperhatikan dan saya mendengar ya kan, mendengar dari papa mertua saya yang dituakan, dan saya tahu detailnya setiap ya mana hati hamba Tuhan yang baik, mana hati yang nggak jujur gitu kan, mana pengurus yang nggak jujur. Bukan maksud saya mau mendengar, tetapi ya karena lingkungan keluarga dekat dengan HT berikut itu, dengan pengurus-pengurus, jadi tahu dan saya memperhatikan kesudahan mereka Bapak Ibu. Kesudahannya sangat menggenaskan. Kita melihat bagaimana Nabi Eli ya dan anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya apa? Mati kan, Nabi Eli sendiri mati menggenaskan, dan bahkan anak cucunya itu dikutuk oleh Tuhan. Mereka yang tadinya mendapatkan posisi yang dimuliakan,
menjadi imam Allah, tetapi mereka istilahnya diambil ya posisi itu daripada keturunannya Nabi Eli. Nah, sebetulnya demikian pula dengan Anda dan saya hari ini. Ya, saya memperhatikan kunci Bapak Ibu perhatikan kunci jikalau engkau ingin menikmati hidup yang baik ya. Hidup yang baik yang dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak sih hidup yang dimuliakan oleh Tuhan ya, ketika mungkin keluargamu, mungkin saudara-saudaramu bisa memandang rendah engkau. Siapa sih engkau itu? Misal ya, saya juga pernah ada di posisi itu ya, di mana seluruh keluarga saya mandang rendah karena saya dulu itu paling nggak punya Bapak Ibu, paling nggak ada, nggak kaya seperti saudara-saudara yang lain gitu ya. Jadi saya ini masuk ke keluarga yang istilahnya saya ini berasal dari keluarga yang nggak punya, masuk ke keluarga yang punya. Jadi semua memandang rendah saya. Tetapi satu prinsip ini yang saya selalu pegang, ya nggak selalu lah, tetapi terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menolong saya. Dan dari pengalaman hidup saya sendiri ya, ketika kita menghidupi prinsip ini, menghormati Tuhan, setidaknya lewat persembahan kita mau menghormati, karena kita ini nggak bisa hanya bicara di mulut bahwa kita menghormati Tuhan, tetapi kita tidak praktek. Itu namanya omdo ya. Bukankah begitu banyak orang saat ini umat Tuhan yang mengaku menghormati Tuhan, mengaku memberikan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, tetapi ya mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi ya tingkah lakunya, perkataannya berbeda bukan? Dan kenapa banyak umat Tuhan yang tetap mengalami pergumulan, penderitaan, kebinasaan? Kuncinya balik lagi ke sini, ke satu ayat firman Tuhan ini, jikalau saja engkau tahu bagaimana menghormati Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, bahkan Tuhan yang akan mengangkat engkau ya. Dulu itu saya, kembali lagi ke cerita saya ya, dulu itu saya ya paling direndahkan, tetapi ya puji Tuhan karena saya selalu menghidupi prinsip ini ya, saya selalu ya puji Tuhan ya, sekali lagi bukan karena saya mau membanggakan diri gitu, siapa loh saya ini nggak ada siapa-siapa, tetapi dengan segala kerendahan hati saya membagikan ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terimpartasi ya dan terinspirasi, supaya engkau juga mau melakukan firman Tuhan ini, karena percayalah ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Orang lain bisa boleh memandang rendah engkau, tetapi jikalau Tuhan yang mengangkat engkau, jikalau Tuhan yang memuliakan engkau, siapa sih orang lain itu semua akan tertegun seperti yang saya alami ya. Semua saudara-saudara saya itu tertegun. Masa sih kamu begini ya. Dulu kan saya, sekali lagi saya dianggap yang paling nggak punya ya, dan Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan mengangkat saya ya, mengangkat dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, sampai saudara-saudara saya itu bingung, emang itu duit kamu sendiri? Masa kayaknya ada bos yang membackup kamu dan lain sebagainya ya. Pokoknya sampai begitu ya, sampai saudara-saudara saya itu bingung, nggak pernah nyangka, karena kan saya itu nggak pernah cerita, oh saya punya ini loh, oh saya punya bisnis ini loh, saya punya bisnis itu, saya nggak pernah cerita, ngapain gitu loh, nggak nyambung kan. Cuman ada satu ketika saya kebetulan cerita, karena memang saudara saya itu tinggalnya di negara itu, jadi saya cerita, oh saya ini itu ini. Oh baru terkaget, oh ternyata saya punya ini, saya punya itu. Tetapi saya, bukan maksud saya untuk bragging tahu kan Bapak Ibu, untuk menyombongkan, bukan, cuman karena kebetulan aja ya, jadi saya cerita dan mereka sampai tertegun-tegun. Tetapi saya tahu banget, bukan karena saya pinter,
bukan karena saya punya koneksi yang luas. Saya pernah ceritakan kan kemarin itu kan kesaksian saya bagaimana saya ini nggak kenal siapa-siapa di kota yang asing bagi saya ya. Ketika saya menikah dengan suami saya ke Jakarta, saya nggak kenal siapa-siapa dan saya ini nggak pintar gaul, saya nggak suka bergaul. Hidup saya itu waktu kuliah ada 7 hari, ingat saya pernah cerita, 2 hari full 2 hari full itu kuliah pagi sampai malam, 5 hari full itu kerja ya. Jadi saya nggak punya waktu untuk bergaul Bapak Ibu, nggak punya waktu untuk bergaul, nggak kenal siapa-siapa, dan saya nggak pintar cari muka, nggak pintar bergaul. Kan ada orang yang licin dan manis sekali, pintar sekali cari koneksi. Saya bukan tipikal yang begitu Bapak Ibu, saya nggak suka bergaul. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau engkau tahu prinsip ini, prinsip bagaimana menghormati Tuhan, engkaulah yang akan diangkat Tuhan, engkau yang akan dimuliakan Tuhan. Karena ketika engkau menghina Tuhan dengan cara apa? Engkau memberikan persembahanmu yang asal-asalan kepada Tuhan. Engkau memberikan yang sisa. Siapa Tuhan itu sehingga engkau berpikir engkau bisa memberikan yang sisa, tetapi engkau ngeklaim bahwa Tuhan memberkati engkau. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, bukan engkau, tetapi yang ada di live streaming tetangga. Mohon maaf, saya tidak menghakimi ya. Siapa seseorang itu, saya ganti deh, bukan engkau ya. Siapa seseorang itu bisa berpikir bahwa dia bisa memberikan yang sisa-sisa yang jelek ya kepada Tuhan, tetapi dia mengklaim janji Tuhan akan hidupnya. Itu namanya hidup halu alias berhayal. Karena Tuhan ini, janji Tuhan jelas. Aku akan menghormati orang yang menghormati aku, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mengapa si janda dengan 2 koin terakhirnya itu dipuji oleh Tuhan? Kenapa enggak orang kaya yang memberi dengan dari segala kelimpahannya yang dipuji oleh Tuhan, yang memberikan kayak seperti zaman sekarang gitu di gereja ya kan, yang memberikan persembahan banyak gitu loh, dipuji gitu. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat hati ya. Kalau si kaya itu memberikan dari kelimpahannya, berbeda dari si janda yang miskin itu yang memberi 2 koin terakhirnya. Si janda ini sudah memberikan dari semua yang dimilikinya. Artinya si janda ini sudah memberikan kehidupannya. Kalau dia nggak diberkati Tuhan, setelah dia memberikan 2 koin terakhirnya, dia siap untuk mati, bukan? Iya kan? Dia memberi dari kekurangannya. Nah, ya kan? Saya kenapa membagikan ini? Karena saya terusik ya. Karena saya melihat begitu banyak orang yang tidak paham akan prinsip ini. Dan tetap hidup di dalam kebinasaan. Tetap hidup di dalam kekurangan. Tetap hidup di dalam kepapaan. Mohon maaf, saya tidak menghakimi sekali lagi. Tetapi kalau saja kau tahu prinsip ini dan menghidupinya, engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi dimanapun engkau berada saat ini. Jikalau engkau setia ya dengan prinsip ini, menghormati Tuhan, setidaknya lewat persembahanmu itu engkau selalu memberikan yang terbaik, maka engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena firman-Nya itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Saya mau membacakan dari kitab Maleakhi ya. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu?
Perhatikan Bapak Ibu, imam itu ya zaman dulu imam, tetapi zaman sekarang Anda dan sayalah dikatakan imamat yang rajani. Firman Tuhan ini berkata kepada Anda dan saya juga. Oke, saya lanjutkan ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Firman Tuhan di sini serius banget ya. Bahkan Tuhan berkata itu jahat. Jikalau engkau mempersembahkan yang asal-asalan kepada Tuhan, yang jelek kepada Tuhan, dikatakan itu jahat. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tetapi ada orang yang berdoa, ya nggak berdoa sih, nggak minta, bahkan nggak minta sama Tuhan, tetapi Tuhan datang kepadanya lewat mimpinya dan berkata, apa yang engkau mau? Nah, Bapak Ibu tahu perbedaannya dari orang, mohon maaf sekali lagi, firman Tuhan ini tidak menghakimi ya. Saya tahu topik persembahan ini sensitif sekali ya. Saya tahu itu. Tetapi jikalau engkau paham akan kebenaran firman Tuhan ini dan mau menghidupinya, engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Bahkan persembahanmu itu yang akan menolongmu di waktu-waktu susahmu. Saya merasakan sekali bagaimana Tuhan selalu memelihara saya, bahkan ketika saya nggak punya penghasilan. Ya, persembahan-persembahan saya percaya Tuhan itu setia dan adil. Bahkan pada waktu kesusahan saya pun Tuhan memelihara, bahkan bukan hanya memelihara loh Bapak Ibu, memelihara lain ya, tetapi memuaskan saya. Pada saat susah pun saya ini dipuaskan, dan saya percaya bukan hanya saya, tetapi semua orang yang mau melakukan firman-Nya. Ada Mazmur 37 kan yang berkata, Tuhan, oke, kita bukalah firman Tuhannya ya. Sama-sama kita buka Mazmur 37. Ya, Mazmur 37 ayat 19. Ayat 18 deh. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang. Perhatikan, pada hari-hari kelaparan pun Tuhan memuaskan saya. Ya, saya percaya bukan hanya saya, tetapi setiap orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah jalan-jalannya. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak mau mengenal jalan-jalannya, kalau kita tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Karena iman itu harus dinyatakan lewat perbuatan kita, bukan? Iman itu bukan hanya iman yang cuma ngaku-ngaku percaya doang, tetapi harus dibuktikan lewat perbuatan kita. Percayalah, ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan ini, ya engkau tidak akan tinggal lama dalam pergumulanmu, di dalam kesulitanmu ya. Ya, sekali lagi saya memang digerakkan Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita hanya mengungkapkan keinginan kita. Tuhan, saya kepengen
diberkati dengan ini, dengan itu. Bahkan di hari Natal ini saya kepengen sekali punya ini, punya itu. Bukan begitu, mohon maaf ya, mungkin bukan Bapak Ibu, tetapi orang-orang, umat Tuhan di luar sana. Kepengen sekali saya punya ini, punya itu ya, saya tahu, saya paham ya, saya pernah ada di situasi itu. Tetapi jikalau engkau mengerti ya prinsip ini, jikalau engkau sama seperti Daud, hanya satu hal yang kuingini, yakni diam di dalam rumahmu. Jikalau saja engkau hanya punya satu kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan ingin menyenangkan hati Tuhan, kerinduan ingin menghormati Tuhan. Jikalau engkau hanya punya satu kerinduan itu saja, keinginan itu saja, maka percayalah, Tuhanlah yang akan memuaskan engkau. Ia akan memuaskan engkau dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Karena firman Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Firman-Nya itu tidak pernah gagal. Mungkin ada waktunya engkau diuji. Ada waktunya proses di mana engkau diuji. Apakah engkau setia? Apakah engkau sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan? Ataukah engkau hanya misalnya ya ada ujian? Ataukah kita hanya mau sesuatu daripada Tuhan ya? Apakah kita hanya mencintai berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita? Ya, itu pertanyaan memang yang harus diuji, dan itu akan diuji oleh waktu, oleh ujian-ujian. Tetapi percayalah, ketika engkau setia menjadi pelaku firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan sendiri yang membukakan jalan bagi engkau. Engkau akan tertegun dan melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa. Seperti saya tertegun melihat Tuhan itu, ya, Anda pun akan mengalami hal yang sama. Ya, kita melihat bagaimana Salomo memberikan persembahan gak tanggung-tanggung, Bapak Ibu, 1.000 ekor korban bakaran. Dan apa yang Tuhan lakukan? Belum sempat dia berdoa, Tuhan minta ini, minta itu, minta ono, minta apalah, panjang daftar permohonannya. Belum sempat dia ngomong begitu, belum sempat dia doa seperti itu, bukan? Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menampakkan dirinya lewat mimpi. Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu, Salomo? Nah, kita ini ya, kadang kita tahu bagaimana cara untuk menghormati orang yang kelihatan, bukan? Ya kan, saya ini dulu pernah bekerja, ya kebetulan karena PT yang saya miliki itu ya berurusan dengan izin perusahaan gitu ya. Dan kebetulan saya juga dipercaya waktu itu untuk mengurus izin perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan orang lain juga, bukan perusahaan pribadi ya. Nah, saya kan banyak bertemu dengan pejabat-pejabat gitu ya. Dan saya juga harus tahu banget bagaimana menghormati pejabat, bukan? Iya kan? Bagaimana mungkin saya akan mendapat favor tahu kan Bapak Ibu, perkenanan dari si pejabat A, B, C, D, ya dari yang rendah sampai yang tinggi, kalau saya tidak tahu bagaimana memperlakukan pejabat itu ya, bagaimana saya menghormati mereka, bukan? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan favor, perkenanan dalam urusan-urusan saya? Maksud saya kemudahan, nggak mungkin lah Bapak Ibu, ya kan? Sedangkan saat ini kita mau menghormati raja di atas segala raja. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan?
Kita datang kepada raja segala raja. Makanya si orang Majus ini dikatakan bijaksana. Kenapa si orang Majus dikatakan bijaksana? Dia tahu memberikan yang terbaik untuk raja di atas segala raja. Termasuk Salomo, dia tahu mempersembahkan yang terbaik untuk raja di atas segala raja. Dan perhatikan, sebelum dia sempat minta pun Tuhan sudah menampakkan dirinya kepadanya, ya kan? Ada orang yang doa sambil bertanya kepada saya, Tuhan itu ada atau enggak sih? Ya, ada orang yang begitu kan, ya kan? Tuhan itu ada atau enggak sih? Saya doa tetapi Tuhan enggak jawab. Misal, sekali lagi firman Tuhan ini tidak untuk menghakimi Bapak Ibu, tetapi biarlah Roh Kudus menolong setiap kita yang ada di live streaming ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Ya setidaknya lewat persembahanmu. Ya kan, kitab Maleakhi ini berbicara tentang apa? Tentang persembahan. Tadi 1 Samuel 2 ayat 30 berbicara tentang apa? Tentang persembahan. Sedangkan kita nih umat Tuhan yang ada di perjanjian baru ini seringkali diajarkan apa? Diajarkan bahwa saat ini kita hanya butuh iman. Kita ini sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita hanya butuh iman. Perbuatan baik sudah nggak perlu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan oleh iman. Bukan begitu yang sering kali kita diajarkan di gereja-gereja, mohon maaf ya. Tetapi kita lihat apa hasilnya. Apa hasilnya? Yang susah tetap susah, ya kan? Yang sakit tetap sakit. Karena pengajaran yang benar itu yang akan memerdekakan engkau. You shall know the truth and the truth shall set you free. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau, ya. Sekali lagi saya hormat kepada setiap bapak-bapak pengajar, bapak-bapak rohani, gereja-gereja, setiap doktrin saya hormat. Cuman saya ini menjelaskan dari hati saya yang tergerak, hati saya yang mengasihi Bapak Ibu semua, ya, terutama yang kemarin itu yang masuk ke inbox saya yang menyatakan bahwa saya kepengen di hari Natal ini saya dapat ini, sedangkan saya ini ya hidup saya susah sekali, saya hanya penghasilan saya hanya segini. Nah, sekarang saya bertanya, dengan penghasilan yang segini kecil itu, apakah engkau tahu bagaimana menghormati Tuhan? Karena gak butuh bagi engkau untuk kaya untuk menghormati Tuhan, ya kan? Gak butuh. Si janda miskin itu hanya punya 2 koin terakhirnya, dan dia tahu bagaimana menghormati Tuhan dengan 2 koin terakhirnya, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa saya ini gak bisa memberikan apa-apa loh bagi Tuhan, saya memberikan hati saya aja. Ada kan sering kan orang ngomong begitu, saya gak bisa memberikan apa-apa untuk Tuhan, saya berikan hati saya saja. Nah, Bapak Ibu pernah baca di kitab Rasul Paulus, ya, di kitab Korintus, bagaimana Rasul Paulus berkata tentang jemaat di Makedonia, jemaat yang sangat miskin, dikatakan sangat miskin, tetapi Rasul Paulus berkata jemaat di Makedonia ini terlebih dahulu memberikan dirinya itu apanya? Hatinya kepada Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi setelah mereka memberikan hatinya kepada Tuhan? Koceknya pun keluar, Bapak Ibu. Dompetmu tidak akan bisa keluar kalau engkau tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi jangan hanya berkata, saya gak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Ya, saya hanya punya hati. Hati saya berikan kepada Tuhan. Itu menjadi omong kosong jikalau engkau tidak punya bukti. Kalau buktinya itu apa? Kalau engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, itu buktinya apa? Ya kan?
Karena kasih itu bukan hanya di bibir, kasih itu di bukti. Ketika Tuhan berkata dia mengasihi engkau dan saya, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, bukan untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang dan bertobat kepada Tuhan ya. Jadi tidak berarti bahwa kita terus dalam dosa, tetapi Tuhan terus menerus menghapus dosa kita. Enggak, kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan bertobat, itu ada bedanya ya. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau mengerti prinsip ini, percayalah ya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak akan terus-menerus dibelenggu oleh kesulitan ekonomi, dijajah oleh si jahat. Enggak akan terus-menerus, percayalah ya. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh di Alkitab ya yang saya mau bagikan, tetapi waktunya nggak cukup. Kita lanjut besok ya. Kita lanjut besok. Ya, terima kasih untuk gift-giftnya Pak William ya. Saya ini dengan comfortable dengan saya bisa membagikan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saya bukan gereja ya kan, saya nggak takut Bapak Ibu seperti hamba Tuhan yang lain. Mohon maaf ya, takut umatnya kabur karena ngomongin persembahan melulu gitu. Ya bersyukur ya, saya ini bukan gereja. Bapak Ibu juga nggak perlu memberikan persembahan buat saya. Saya juga, mohon maaf ya, saya juga sudah diberkati Tuhan. Dan kalaupun Bapak Ibu mau memberkati saya ini semata-mata hanya menjadi penyalur berkat-Mu. Saya tidak mengambil sedikit pun uang yang kau berikan kepadaku. Dan semuanya saya salurkan kembali untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, ataupun untuk orang-orang yang susah. Berkatnya mengalir kembali kepada Bapak Ibu ya. Nah sekarang setelah Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya nggak ada lagi yang datang kepada saya. Saya harap seperti itu ya, ke inbox saya, tolong didoakan. Saya ini kepengennya Natal ini saya bisa memiliki ini, itu, ini, itu. Saya ini hanya punya penghasilan saya hanya sedikit, hanya segini. Nggak ada lagi, saya harap ya, yang datang ke inbox saya dan ngomong seperti itu. Ya belajar dari yang kecil, dari yang sedikit yang kau punya itu. Engkau mau menghormati Tuhan. Dan ketika engkau mau setia melakukannya, engkau akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib yang akan Dia nyatakan dalam kehidupanmu. Sehingga bahkan semua orang di sekelilingmu yang merendahkan engkau itu akan tertegun, akan terheran-heran. Demikianlah yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tuhan yang sama juga akan melakukannya dalam hidupmu. Bagaimana Dia membuat hidupmu menjadi tanda-tanda ajaib. Oke, sebagai penutup saya mau membacakan kepada Bapak Ibu ya, Keluaran 34 ayat 10. Mari kita buka Bapak Ibu, Keluaran 34 ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu terima dengan iman, ini adalah firman nubuatan untuk Anda dan saya juga. Jikalau Anda dan saya mau belajar menghormati Tuhan ya, setidaknya lewat persembahanmu itu ya. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, perhatikan apa? Sungguh-sungguh dahsyat. Inilah yang akan Tuhan lakukan kepada Anda dan saya. Ya, bahkan dikatakan apa?
di depan seluruh bangsamu, di depan seluruh sanak saudaramu, di depan seluruh tetanggamu, di depan seluruh teman-temanmu. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya kan? Bahkan engkau akan menjadi tanda-tanda yang heran, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Jikalau apa? Jikalau kita tahu bagaimana mengikatkan diri kita dengan perjanjian dengan Tuhan. Sebab perhatikan Bapak Ibu, kitab Keluaran 34 ayat 10a yang pertama ini dikatakan apa? Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian apa sih? Tuhan sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan, ya kan? Nah, jikalau kita tahu bagaimana mengikatkan diri kita sebagai penyembah Tuhan. Penyembah Tuhan lewat apa? Setidaknya lewat persembahanmu. Namanya juga penyembah Tuhan. Ya kan? Penyembah Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah. Kita mau berjanji bahwa diri kita ini, ya Bapak Ibu dan saya ini menjadi penyembah Tuhan. Setidaknya lewat persembahanmu itu kita mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu jangan asal-asalan. Kita harus tahu bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9 berkata seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, ya jikalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, engkau tidak akan pernah dijajah oleh kesulitan keuangan. Saya pernah men-sharekan kemarin bagaimana ketika saya punya hutang, saya punya pilihan untuk membayar hutang saya lebih cepat, tetapi saya tidak melakukannya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya memberikannya kepada gereja saya yang waktu itu lagi bangun rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sudah dengarkan kesaksian saya. Pada saat saya mengalami masalah, saya kehilangan income saya karena saya keluar dari partnership dengan teman saya. Tetapi selama 3 tahun Tuhan terus memelihara saya, membayar hutang-hutang saya, dan akhirnya sampai setelah lunas, bagaimana Tuhan memberkati saya berlipat-lipat. Ya, rumah itu harganya pokoknya ternyata lebih dari 500%. Bapak Ibu, saya hitung-hitung ya. Mungkin sekitar 700% harganya, harga pasarannya dari pertama awal saya beli. Betapa Tuhan itu luar biasa kan? Firman-Nya itu ya dan amin. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan engkau. Ya, ada waktunya memang kuasa Tuhan yang membuka jalan bagi engkau ya. Ketika saya berdoa, ya ketika hamba Tuhan yang diurapi Tuhan berdoa, dan ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang buka jalan seketika. Tetapi ada waktunya, bagaimana firman Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi engkau. Firman Tuhan sendiri yang akan menolong engkau. Firman Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oke, kita tutup pembahasan firman Tuhan kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang sudah membukakan mata hati kami saat ini. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami berkata bahwa kami menyembah Engkau, tetapi kami memberikan segala sesuatu yang asal-asalan kepadamu. Kami memberikan yang sisa-sisa kepadamu. Kami tidak tahu bagaimana caranya menghormati Raja di atas segala raja. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu, kami menyesal dan kami bertobat.
Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan atas umat-Mu pagi hari ini yang ada di live streaming ini. Ampuni kami, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa, penyembahan berhala, penyembahan uang, hancur patah dalam hidup kami. Setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan, kutuk penderitaan, bahkan kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk yang menghalangi berkat-Mu, yang mencuri berkat-Mu, yang mengakibatkan sakit penyakit dalam tubuhmu, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Saya usir keluar semuanya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang berotoritas di live streaming ini. Dari awal hingga akhir, Roh Kudus yang berotoritas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang. Sekarang saya berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Roh Kudus, ya, sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi kerajaan Allah, sehingga engkau tahu bagaimana untuk memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga engkau bisa memberkati orang-orang susah di sekelilingmu. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah yang saat ini kami sudah terima. Apapun yang kau kerjakan di dalam kebenaran, apapun yang kau usahakan menurut hikmat Allah, apapun yang kau tabur di dalam kebenaran, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula Anda dan saya. Kita juga sama, keturunan Ishak, keturunan Yakub, maka kita juga akan menuai 100 kali lipat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita tabur di dalam kebenaran dan di dalam hikmat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima itu Bapak Ibu, terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon jamah dan lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit pagi hari ini. Dijamah dan dilawat Tuhan. Mengalir kasih Tuhan. Pertama-tama menyembuhkan dulu hati yang terluka. Hati yang terluka dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Hati yang trauma disembuhkan Tuhan, segala kepahitan, segala akar pahit, ya, segala dendam, segala sakit hati saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan ya, supaya kuasa Tuhan tidak terhalang. Saat ini kasih Tuhan menyembuhkan hatimu, menyembuhkan juga sakit, segala sakit di tubuhmu, baik itu sakit persendian, sakit lutut, sakit kaki, tangan, ya, persendianmu, ada kesembuhan sekarang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mengalir kuasa Tuhan mengalir terus, ya. Yang sakit gigi sekarang saya berdoa kuasa Tuhan mengalir, menjamah gusinya,
Gusinya siapa ini namanya? Gusi Mark dijamah oleh kuasa Tuhan. Gusinya sekarang sembuh, nggak sakit lagi. Semua rasa sakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit saya usir keluar. Darah Yesus yang mengalir ya menyembuhkan engkau. Jadilah engkau bebas, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Ya Bapak Ibu yang sakit di bagian lambung, sekarang saya perintahkan sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal. Sekarang lambungmu udah gak sakit lagi. Yang dadanya sesak juga sekarang bebas. Bebas, jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Bapak Ibu yang sakit, yang sakit nelan ya. Yang sakit nelan ada air kah? Bapak Ibu boleh siapkan air, saya akan berdoa untuk airmu ya. Khusus yang sakit nelan. Ya Bapak Ibu yang nggak sakit nelan juga nggak apa-apa kalau yang mau didoakan airnya ya. Saya akan doakan untuk airmu. Ya Bapak Ibu kalau sudah siap, saya akan berdoa untuk air minummu. Ya, saya akan memberkati air minummu. Ya, yang mau didoakan minyak pun boleh ya. Bapak Ibu yang ada gangguan di kulit, saya akan berdoa buat minyakmu. Nah, minyak itu boleh minyak, baiknya jangan minyak gosok ya, tetapi minyak goreng boleh yang belum pernah dipakai. Minyak baby oil boleh ya. Minyak olive boleh. Yang mau didoakan boleh. Sekarang saya berdoa ya bagi Bapak Ibu yang sakit kulit. Ya, saya akan berdoa untuk minyakmu, engkau bisa oleskan minyakmu itu ya, dan airmu ya. Sekarang saya berdoa, ya saya berdoa air minum ini adalah air minum biasa, dan minyak di tanganmu itu adalah minyak biasa, tetapi disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi minyak yang kudus dan air minum yang kudus untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran. Sakit penyakit akan sembuh ketika air ini diminum, ketika minyak itu digosok. Sakit penyakit akan sembuh dan kuasa-kuasa kegelapan akan hancur dan patah. Sakitmu sembuh, ya akan ada tanda-tanda yang ajaib, akan ada berkat Tuhan, ada kesembuhan, dan ada berkat Tuhan ketika air itu diminum, ketika minyak itu dioleskan. Semua kuasa jahat hancur, patah, roh jahat lari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan ketika saya berdoa. Ya Bapak Ibu entah bisa merasa atau nggak merasa, entah bisa melihat atau nggak melihat, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang bekerja ya. Oke, kau bisa oleskan itu ya. Kalau minyak kau bisa oleskan di kulitmu yang bermasalah. Oleskan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus ya, sambil engkau mengusir sakit penyakitmu. Demikian pula dengan minuman ya, engkau bisa minum sambil mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah bebaskan saya, engkau sudah sembuhkan saya dari sakit, misalnya sakit telan ya. Bapak Ibu sebutkan dari sakit telan atau dari sakit apa gitu ya. Oke, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau sudah menyertai, engkau sudah membimbing, dan saya percaya pagi hari ini akan banyak dari Bapak Ibu yang mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi ya, ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan pujian. Pujian, ada titipan pujian ya, tetapi sebelum titipan pujian itu kita naikkan dulu
pujian Hai Mari Berhimpun, ya kan? Ini kan malam Natal ya. Kita mari mau menaikkan pujian Natal. Sebentar, saya cari dulu ya. Ya, Kakak Vivi nanti ya abis ini ya kita naikkan pujian malam kudus ya. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala padang dari padang raya menuju menyayangnya. Kita turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mari bersukacita karena Tuhan. Oke, ada request lagu. Ya, lagunya memang lagu baru ya. Saya sendiri nggak familiar. Tetapi demi Kakak Vivi, mari kita belajar sama-sama ya. Lagunya saya nggak tahu judulnya apa, karena hanya dapat cuplikannya sepotong ya. Sebentar, coba kita mau belajar sama-sama tentang malam Natal. Coba ya, sebentar ya. Dariku untukmu kasih di malam Natal ini, malam kudus suci, damai bersamamu, berkat melimpahmu, Gloria in excelsis Deo.
Masih ku ingat tahun yang lalu, di antara yang lilin engkau tersenyum. Aku memandangmu dalam keharuan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Dariku untukmu Tuhan, di malam nyata ini, malam kudus suci, damai bersamamu, berkat melimpahmu, Gloria in excelsis Deo. Masih ku ingat tahun yang lalu, di antara jalan lilin engkau tersenyum. Aku memandangmu dalam keharuan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Harusnya Kakak Vivi deh yang nyanyi ya. Saya nggak familiar lagunya dan nggak punya lagunya. Saya cari-cari nggak ketemu nih lagunya. Tetapi terima kasih ya Kak Vivi untuk lagunya, untuk pujiannya. Terima kasih sudah memberkati kita semua. Lagunya nan syahdu gitu ya, nan romantis gitu ya. Tetapi kasihnya itu, di sini kata kasihnya saya ganti menjadi Bapak Ibu semua ya. Engkaulah kekasih-kekasih hatinya Tuhan, bukan? Dan kalau engkau itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan, engkau itu juga kekasih-kekasih saya, bukan? Iya dong. Kan kita semua sesama keluarga Allah, ya kan? Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau didoakan secara khusus, boleh ya klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Ya, kalau ada yang mau didoakan secara khusus atau yang mau kasih kesaksian tadi sudah dijamah Tuhan atau sudah mendapatkan penglihatan, boleh disaksikan. Kesaksianmu itu akan meneguhkan iman daripada Bapak Ibu semua. Ya, saya mau menyanyikan sambil menunggu ya, saya mau menyanyikan pujian. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian 1000 lilin. Ini pujian yang sangat indah juga ya. Yang sangat memberkati. Puji Tuhan, Ibu Esther, terima kasih. Gak apa-apa Pak Michael, shalom ya, terima kasih sudah mampir. Ya, Ibu Roida nanti saya akan panggil naik ke atas. Ibu Roida tolong klik tombol tamu ya. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus menebus juru selamat kita. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit, boleh tulis di komentar, saya akan undang naik ke atas ya. Tetapi kalau mau didoakan naik ke atas, pakai pakaian dulu ya, jangan itu, maksud saya
pakai pakaian yang sopan ya, jangan misalnya sampai telanjang dada. Ada kan yang begitu ya, ada ya. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Ya, Ibu Erni mau didoakan apa? Boleh tulis di komentar ya, sakitnya apa? Nanti saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Tuhanmu kirimkan di hati yang beku kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Wah, rasanya kepengen terus deh nyanyi lagu ini ya. Lagu ini, pujian ini luar biasa memberkati. Ya, oke, saat ini tibalah waktunya bagi kita untuk berdoa. Oh, nggak apa-apa Kakak Roida, nggak usah ganti baju, udah bagus kok bajunya tadi. Maksud saya ada yang naik ke atas itu yang telanjang dada. Ya, Kakak Roida udah oke kok, mohon maaf ya. Tadi saya tidak bermaksud berkata kepada Kakak Roida. Tadi kan udah pakai kaos, nggak apa-apa, saya juga pakai kaos kok. Ya, oke. Maksud saya jangan sampai telanjang dada gitu loh. Ya, ya shalom Kak Roida, boleh di unmute. Sebentar ya, di unmute. Nah, sudah unmute. Ya, shalom. Apa yang bisa dibantu Kak Roida? Ke-mute lagi, ke-mute lagi sebentar. Itu ke-mute lagi Kak Roida suaranya. Coba ada gambar mikrofon kan, mikrofon yang disilang, kakak pencet itu, pencet sekali aja. Oke, saya ya, saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati ya dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian. Ya, dan mulai hari ini mari kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Bahkan saya juga, Bapak Ibu, saya juga masih sering harus bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya sudah menghormati Tuhan ya. Itu adalah termometer bagi kita untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan atau enggak. Nah, Kak Roida, ya apa yang bisa dibantu? Menderita asam lambung, Bu. Tolong doakan, Bu, supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Sekarang lagi sakit lambungnya? Tidak sakit, Bu. Kadang dia ngisap dia gitu, dia panas dia di dada. Oke, ya. Kak Roida banyak pikiran juga ya? Enggak parah. Enggak. Enggak. Cuman Oke. tiba-tiba deh kalau kumat dia gemetar gitu dia, tangannya gemetar gitu dia. Oh, oke.
Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Karoida, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Karoida, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh atas Karoida sekarang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kakak dulu pernah ke orang pintar kah? Karoida, kau Halo, pernah? Ya, pernah ke orang pintar kah dulu? halo Bu. Ya, mohon maaf. Karoida pernah ke orang pintar? Enggak pernah Bu. Nggak pernah. Ke tukang ramal gitu? Nggak pernah. Enggak pernah. Minum air gitu? Nggak. Enggak. Oke, mari kita berdoa ya. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Karoida. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas Karoida dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung saat ini saya usir keluar semua. Saya usir keluar semua. Tubuh jiwa rohnya Karoida sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya usir keluar semua roh sakit lambung, keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan saat ini, kuasa Tuhan turun atas Karoida, kuasa Tuhan turun, asam lambungmu normal, lambungmu sembuh. Sekarang tekanan darahmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kebebasan, untuk kesembuhan, untuk pemulihan yang kau sudah berikan kepada Karoida. Karoida tetap harus jaga makan ya. Tetap harus jaga makan. Iya Bu. Ya, sekarang apa yang kau rasakan setelah didoakan? Puji Tuhan Bu. Puji Tuhan. Ya, Sudah agak lumayan memang. ya, puji Tuhan. Gimana rasanya? Enak lambungnya? Iya Bu. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Roida. Terus mengalir kuasa Allah. Mengalir membebaskan Kak Roida dengan sempurna sekarang. Dinding lambungnya sekarang sembuh. Yang luka sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya berfungsi dengan baik. Sekarang tekanan darahnya juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, kau dahsyat. Ya, mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya. Kak Roida yang sudah menyembuhkan. Amin. Iya Bu. Oke, kalau gitu saya disconnect ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Bu Esther, ada yang mau disaksikan? Oke, kalau gitu semuanya sudah terberkati. Saya mohon izin dulu ya. Ada Kakak Tober, Pasar Ibu Cidel, Ibu Elita Tarigan, Kakak JS91, Ibu Vera, Kakak Vivi, terima kasih tadi untuk pujiannya yang sangat indah. Ya, dan semuanya, Pak Willem yang udah lama nggak kelihatan ya. Terima kasih untuk Ibu Susana. Ibu Erni sakit apa ya? Ibu Erni boleh tulis di komentar sakitnya sakit apa. Kalau untuk pergumulan keuangan ekonomi tadi saya sudah mendoakan doa berkat. Ya, dan percayalah ketika kita mendoakan doa berkat itu ada berkat Tuhan yang tercurah kepada Bapak Ibu semua. Dan tadi firman Tuhan itu sudah mengajarkan satu prinsip di mana kalau engkau menghidupinya apapun keadaanmu, entah sekarang engkau sedang terlilit oleh hutang, tidak pernah ada alasan bagi kita untuk menghormati Tuhan dengan harta benda kita ya. Tadi sudah contohnya udah jelaskan si janda miskin dengan 2 koin terakhirnya
sudah jelaskan ini contohnya, saksinya. Dulu saya punya utang dan saya memilih, ya. Sekali lagi saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk menghabiskan seluruh uangmu diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada gereja Tuhan, bukan seperti itu ya. Atau diberikan kepada orang miskin, bukan seperti itu. Lakukanlah kalau memang Roh Kudus menyuruhmu. Tetapi kalau Roh Kudus tidak menyuruhmu, persembahkanlah yang terbaik menurut imanmu, ya kan? Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang akan menolong engkau, ya, khusus bagi yang pergumulan ekonomi dan keuangan. Makanya untuk yang pergumulan ekonomi dan keuangan itu saya suruh untuk ikut live streaming, saya harus mendengar firman. Ya, karena firman itu yang akan menyelamatkan engkau. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Selamat hari Sama-sama. Natal. Ya, terima Saya kasih. sangat diberkati. Ya, saya juga ya selalu diingatkan, dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.